Halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini masih membahas tentang RTA atau Real Time Analyzer menggunakan aplikasi Smart Life 7. Oke, kali ini saya akan fokus pada perkabelannya. Nah, gimana sih mas perkabelannya, ya kan? Pasang kabelnya gimana? Saya sudah punya Focusrite nih misalnya ya. Saya sudah punya sound card, 2 input 2 output. Gimana sih mas cara pemasangannya ya? Oke, yang pertama kalian butuh kabel yang digunakan untuk reference. Reference itu adalah kabel loopback atau kabel yang keluar dari output salah satunya ini, ya kan? Misalnya output R ya, output R atau output 1, output R ini. Nah, rek ya, output kanan lah. Output kanan, kalian butuh kabel yang dari output kanan masuk ke input rek juga di sini, masuk ke sini. Nah, contohnya kalian bisa pakai kabel ini, kabel Canon tuh Canon apa ini ya? Kabel pon to pon ya. Kabel 6 mili ini, 6 mili apa ya? Ya situlah pokoknya. Nah, kabel pon to pon kayak gitu. Itu gunanya buat reference. Reference itu apa? Nah, itu sinyal yang berfungsi sebagai sinyal acuan atau sinyal referensi gitu. Misalnya pink noise gitu kan, sebelum masuk ke dalam perangkat audio kalian kan kalian harus punya sinyal referensi itu. Nah, maka kita harus menyiapkan kabel ini buat sinyal referensi gitu. Nanti kalau kalian masuk ke Smart Life bakal paham deh nanti apa itu sinyal referensi. Jadi kita akan tunjukkan dulu perkabelannya kayak gimana ya. Oke, ini yang pertama, kalian butuh kabel dari output R masuk ke input R kayak gini. Ya, boleh kalian pakai XLR, boleh enggak. Tapi kalau saran saya dari kabel ini masuk ke jack gini aja, pakai kabel apa? Kabel pon aja, jangan pakai kabel XLR. Ditakutkan kan nanti kalau kalian pakai mic ukur kan pakai Phantom tuh. Nah, khawatirnya malah merusak soundcard kayak gitu. Oke. Dan yang kedua, kalian itu butuh kabel kayak gini. Nah, kabel nih, kabel pon ke XLR atau ke apapun ya. Kabel pon ini kalian pasang di output L kayak gini, ya kan? Sudah masuk output L. Nah, yang ini kalian bisa masukkan ke perangkat audio kalian, bisa masuk ke ampli, bisa masuk ke, misalnya contoh kali ini saya masukkan ke mixer kayak gitu. Nah, ini contoh aja ya, saya masukkan ke mixer kayak gini. Nah, jadi dari output L masuk ke mixer nih, ya kan? Ini contoh aja. Setelah itu, untuk dari mixer ini bisa kalian, misalnya contoh kalian memang mau masukkan ke ampli, kemudian ke speaker, dan kalian bisa pakai mic ukur kayak gini juga bisa. Kalau memang rutenya kalian pingin mengukur speaker kalian gitu, jadi kalian wajib punya alat ukur kayak gini. Ini namanya mic ukur, mereknya banyak macam-macam ya. Kebetulan ini saya pinjam dikasihnya DBX ya, mic DBX. Ini mic condenser. Mic kayak gini, nanti mic kayak gini bisa masuk ke sini buat ukurnya. Tapi kali ini saya contohkan seperti di video saya sebelumnya ya. Jadi saya hanya untuk mengukur alat yang saya pakai. Kemarin kan kita sudah ukur tentang crossover aktif 4-way ya dari asli. Kemudian kita ukur juga equalizer dari PV yang dikasih 1 band. Sekarang kita coba ukur nih mixer, bagaimana sih wiringnya gitu. Oke, kita akan cek ya. Balik lagi, yang pertama kalian harus siapkan kabel buat reference ini, buat reference audio. Kemudian yang kedua, kalian outputnya ini masuk ke perangkat audio kalian, contoh mixer. Nah, dari mixer kalian boleh masukkan ke dalam input ini, input yang L. Nah, jadi gitu. Misalnya untuk kita mengukur mixer ya, ini reference, berarti outputnya ke mixer, dari mixer input keluarnya dari master ini masuk lagi ke dalam sound card kayak gitu. Kita kecilkan dulu volumenya dan kita akan coba pink noise.
Oh, sebelum kita ping noise, kalian itu harus atur dulu ya untuk measurement config-nya. Nah, kayak gini. Yang terpenting di bagian transfer ya, bagian transfer. Di sini kalian bisa buat new transfer ya. Bisa buat new transfer nanti kayak gini. Nah, kayak gini nanti. Mana ini? Nah, kayak gini lah ya. Measurement sinyal. Nah, tadi kan keluarnya di left tuh. Nah, keluar di left. Kemudian referen. Nah, ini sinyal referen yang tadi isinya kabel loopback itu kayak gini. Gitu aja. Kalau kalian buat baru itu kayak gini ya nanti ya. Kalian kasih nama, bebas namanya ya. Kemudian bisa pakai Scarlett. Measurement ini yang jadi channel pengukuran. Kemudian referen ini menjadi channel referen yang isinya kabel loopback tadi dari output masuk langsung ke input kayak gitu. Ini sudah saya setting tuh, reference signal, measurement signal sudah masuk. Jadi gitu aja. Kita akan ping noise. Sebelum ping noise agar bisa bunyi kalian masuk file, option, kemudian mana signal generator. Kalian pilih device-nya, pilih Scarlett ini. Ya sesuai dengan sound card kalian. Kalau kalian pakai Behringer ya Behringer, pakai M Audio ya M Audio. Pokoknya sesuai sound card kalian. Jangan salah kalau ping noise-nya signal generatornya keluar di device lain ya nggak bunyi nanti, oke? Nah itu kita coba ya. Kalau terlalu cepat bisa kalian ulang-ulang kok videonya. Oke, kita akan coba start di sini. Nah sudah jalan. Kemudian kita ping noise. Tuh ping noise kita buka dulu. Ini volumenya kita buka dulu ya. Nah, dibuka nanti di situ mulai terlihat tuh M dan R-nya. R itu artinya referen dan M itu artinya measurement. Kita besarkan dulu sinyalnya, kemudian kita coba nanti kita coba ini ya, kita besarkan juga dari sini. Nah tuh, kalau kayak gini sinyalnya jangan sampai, jadi kalian harus kecilkan dulu biar sinyalnya sesuai. Kalau masih besar bisa kalian kecilkan juga. Referennya harus sama, levelnya harus sama kayak gitu. Nah kayak gini kan hasilnya. Oke, sudah. Kita coba find delay. Setiap kalian mau mengukur harus find delay dulu, karena kan setiap delay setiap perangkat itu berbeda-beda, maka kita insertkan delaynya. Nah ini dia hasil pengukuran dari mixer asli K1 SIG. Modelnya kayak gini. Model apa? Model audionya, model respon audionya kayak gini. Terjadi penurunan di frekuensi high mulai 8K, terjadi penurunan sampai 20K. Di 20K penurunnya 3 dB, kita anggap 3 dB ya. Kemudian di low-nya ini di low-nya kemudian di sisi low dan sub, di low-nya agak naik dikit, subnya turun, tapi turunnya memang di paling bawah banget turunnya kayak gitu. Oke, jadi gitu ya untuk untuk cara wiringnya, perkabelannya. Ini yang R buat referen ya, output R atau output right buat referen, atau output yang langsung masuk ke sini. Saya sarankan pakai kabel yang kayak gini aja, kabel biasa kayak gini ya. Jangan pakai XLR. Kalau XLR takutnya kalian phantom aktif 48 volt, nanti balik lagi ke sini hancur soundcard kalian. Ya, jadi perkabelannya harus bener. Kalau ini balan, ini juga harus balan. Kalau bisa balan ya. Balan itu apa mas? Ya kabel kayak gini, balan. Nih isi 3. Ini bukan stereo ya, tapi ini balan. Kayak gitu. Nah ini output yang L, ini masuk ke audio kalian atau perangkat audio kalian. Bisa ampli, bisa speaker, bisa apapun itu. Silahkan kalian masukkan ke sini. Kemudian sinyal baliknya atau output dari audio kalian itu masukkan ke dalam sini. Gitu. Nanti untuk pengaturan di sini, kalau kalian pakai
Scarlett ya, persis kayak gini. Ini direct monitor kalian off kan, karena kalian nggak perlu sinyal ini nggak perlu masuk lagi ke output sini. Jadi direct monitor di off kan. Ini disesuaikan aja untuk apa? Untuk volume masternya ini disesuaikan aja. Gain tadi kalian atur gainnya. Pokoknya di sini di meter ini harus sama gainnya. Biar apa? Biar kalian tahu berapa besar naiknya, berapa besar turunnya, agar kalian itu tetap berada di dalam level 0 dB ini, gitu, tetap berada di level 0 dB. Kalau nggak gitu kalian sinyalnya berbeda-beda, nanti takutnya fasanya juga jauh, nggak sesuai dengan yang kalian inginkan kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu tutorial, bukan tutorial ya, sampai di sini dulu kayak video singkat ini tentang wiring, semoga bermanfaat. Ini tutorial ini kan hanya untuk cek mixer ya, tanpa cek speaker. Kalau cek speaker kalian wajib pakai mic ukur kayak gini. Banyak kok mereknya, mulai yang mahal sampai yang murah. Mahal Artwork itu juga mantep. Ini merek DBX, yang nggak tahu ini harganya berapa, dapat pinjam juga. Oke, kalau suka video ini klik like, kalau nggak suka dislike saja, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.